Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa dengan Renungan Malam. Malam ini tema kita adalah miskin namun kaya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sangat mengerti dengan istilah ini dan memahaminya, bahwa istilah ini biasanya kita berikan kepada orang yang di dalam kesederhanaannya, di dalam keterbatasannya, mampu berbuat baik kepada orang lain atau mampu bermurah hati kepada orang lain. Miskin di dalam materi dan dalam kondisinya, namun kaya akan perbuatan baik atau kemurahan. Nah, bagian firman Tuhan yang menginspirasi bagian ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-2. Saya akan membacakan bagi kita semua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Namun di dalam bagian ini, Rasul Paulus memuji akan jemaat Makedonia. Jadi, dia memuji jemaat Makedonia di hadapan jemaat Korintus dengan harapan jemaat Korintus boleh melihat teladan yang diberikan oleh jemaat Makedonia. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh jemaat Makedonia? Saudara, pada waktu itu di Yerusalem terjadi bencana kelaparan dan banyak orang Kristen di sana yang menjadi miskin dan kelaparan. Oleh karena itu, jemaat-jemaat di kota lain berusaha membantu akan jemaat di Yerusalem. Salah satunya adalah jemaat di Makedonia. Padahal kondisi jemaat Makedonia adalah jemaat yang justru kalau dilihat kondisinya sangat memprihatinkan. Dikatakan mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ini termasuk penganiayaan, ya. Tapi dikatakan sukacita mereka tetap meluap. Orang yang mengalami penindasan di dalam iman mereka, bahkan mereka juga biasanya kalau penindasan pada zaman itu pasti termasuk di mana mereka mengalami diskriminatif di dalam mereka berusaha, berdagang, atau melakukan usaha mereka. Sehingga banyak orang Kristen yang pada waktu itu mengalami kemiskinan dan kesulitan di dalam usaha mereka oleh karena iman mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Makedonia ini mengalami berbagai pencobaan dan berbagai penindasan. Namun dikatakan mereka tetap bersukacita, bahkan sukacita ini meluap, dikatakan ya, meluap. Dan mereka sekalipun sangat miskin, bukan hanya sekadar miskin, tapi sangat miskin, Rasul Paulus katakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di dalam kondisi sangat miskin, mereka mampu menggalang bantuan untuk saudara-saudara seiman mereka yang ada di Yerusalem, yang juga mengalami penderitaan karena kelaparan dan kemiskinan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dipuji oleh Rasul Paulus yang ingin disampaikan kepada jemaat Korintus yang pada waktu itu boleh dikatakan, kalau Rasul Paulus katakan bahwa mereka itu kaya dalam segala sesuatu. Mereka kaya di dalam pengetahuan, di dalam iman, perkataan. Bahkan saya yakin jemaat Korintus itu berkecukupan di dalam hal materi. Namun mereka pada waktu itu belum juga melakukan tindakan atau aksi kasih, pelayanan kasih kepada saudara-saudaranya di Yerusalem. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan contoh tentang perbuatan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia, dengan harapan supaya jemaat di Korintus ini tergerak hatinya, tergugah hatinya untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga firman Tuhan ini juga yang menginspirasi banyak reality show yang ditayangkan di televisi tentang bagaimana orang-orang yang di dalam kondisi yang minim mampu memberikan bantuan kepada orang lain.
ya. Walaupun di akhir reality show itu biasanya mereka yang di challenge atau ditantang untuk melakukan kemurahan ini gitu kepada orang lain, walaupun mereka dalam kesulitan, biasanya mereka mendapatkan berkat yang lebih besar daripada apa yang mereka berikan. Namun intinya adalah reality show ini pun ingin mengajarkan kita bahwa banyak sekali orang-orang yang justru di dalam kekurangan lebih peka hatinya dan lebih tergerak hatinya untuk melakukan aksi kasih kepada orang lain yang mungkin dianggap lebih susah daripada dia, dibanding mereka yang sudah kecukupan ataupun mereka yang sudah berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22, kemurahan hati atau kemurahan adalah bagian daripada buah roh yang diperoleh akibat relasi kita yang dekat dengan Tuhan atau hidup dipimpin oleh roh, sehingga menghasilkan karakter kemurahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita hidup sebagai anak Tuhan, kita memiliki kemurahan hati tanpa melihat kondisi diri kita. Seringkali mungkin banyak di antara kita mampu melakukan kemurahan hati ketika kita mengalami kelimpahan berkat yang berlebih. Bagaimana ketika kita juga sedang mengalami penderitaan dan kemudian melihat orang lain yang lebih sulit dari kita? Apakah kita tergerak atau kita hanya berkata, ya, semoga ada orang lain yang menolongnya, karena saya juga sama-sama susah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, mari sama-sama kita mengejar buah roh yang namanya kemurahan. Sehingga di dalam kondisi miskin, kita pun tetap bisa kaya. Di dalam berbagai penderitaan kita tetap bisa juga fokus terhadap kebutuhan orang lain. Biarlah firman Tuhan ini kembali menginspirasi kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Sekalipun mungkin kita di dalam kondisi yang minim. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kepada kami diberi teladan akan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Bukan hanya untuk jemaat di Korintus, namun kami percaya ini juga menjadi teladan buat kami sekalian yang hidup pada zaman ini. Tuhan, di dalam zaman yang penuh dengan pergolakan, penderitaan, dan kesulitan ini adalah tantangan bagi kami. Bagaimana kami bisa mengembangkan karakter kemurahan kami, karakter yang diberikan oleh Roh Kudus sebagai buah roh akibat hubungan yang intim dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami selalu memiliki kepekaan untuk mempraktekkan akan kemurahan. Biarlah kepada kami Tuhan beri kerelaan dan kemampuan tetap bersukacita dan tetap peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan kalau kami memang adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan segala limpah kemakmuran dan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami untuk mengingat akan saudara-saudari kami yang kekurangan. Bantu kami untuk melengkapi kekurangan mereka. Karena apa yang kami miliki sesungguhnya adalah titipan daripada Tuhan. Dan hidup kami ini bukan untuk melayani uang atau melayani nafsu kami. Tapi hidup kami ini sesungguhnya untuk melayani Engkau Tuhan dan membagikan kasih kepada orang lain. Bantulah kami mengingat ini semua di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin.
Sampai jumpa, Tuhan memberkati.